Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nima Dega Nugraheni, nomor absen 1 dengan NIM 250 261 201 0031 dari kelas manajemen B pagi. Di video kali ini saya akan membuat video pembahasan mengenai 5 soal yang telah diberikan dari mata kuliah pengantar manajemen. Soal yang pertama yaitu, sebuah perusahaan rintisan startup di bidang edukasi digital berkembang sangat cepat. Pada awalnya, semua karyawan bekerja langsung di bawah CEO. Namun kini, jumlah karyawan meningkat menjadi 45 orang dan komunikasi mulai kacau. Pekerjaan sering tumpang tindih dan keputusan terlambat diambil. Analisislah jenis struktur organisasi apa yang paling tepat diterapkan. Fungsional, divisional, matriks, atau lainnya untuk startup tersebut, dan jelaskan alasan manajerial yang mendukung pilihan Anda. Menurut saya, struktur organisasi yang paling tepat untuk kondisi ini adalah struktur fungsional. Karena, jika diterapkannya struktur fungsional, maka karyawan itu akan dapat dikelompokkan berdasar fungsi kerjanya masing-masing, seperti tim IT, tim marketing, tim operasional, dan tim-tim lainnya. Jadi, setiap tim itu harus memiliki kepala divisinya masing-masing, sehingga tidak semua hal itu harus langsung lewat CEO. Dengan begitu, alur komunikasinya akan jadi lebih jelas dan juga terarah. Tanggung jawab masing-masing bagian juga akan lebih jelas, sehingga tidak terjadinya tumpang tindih antara pekerjaan lain dan pekerjaan lainnya, sehingga CEO bisa fokus pada strategi dan juga pengembangan bisnis. Pengambilan keputusan juga menjadi lebih cepat dan koordinasi kerja menjadi lebih efektif, seperti itu. Soal yang kedua, yaitu sebuah UMKM produksi makanan organik menghadapi masalah tingginya tingkat keluar masuk karyawan atau turnover. Karyawan mengeluhkan tidak ada kejelasan tugas, tidak ada pelatihan, serta kurangnya komunikasi dari pemilik UMKM. Analisislah unsur organisasi, seperti tujuan, struktur, orang, teknologi mana yang belum dikelola dengan baik, dan berikan solusi SDM yang dapat diterapkan untuk menurunkan turnover. Menurut saya, unsur organisasi yang belum dikelola dengan baik adalah orang dan juga struktur, yang dimana masalah utamanya di sini adalah kurangnya pengelolaan sumber daya manusia yang efektif karena adanya turnover dan juga tidak ada pelatihan untuk karyawan baru, sehingga terlihat bahwa sumber daya manusianya belum dikelola dengan baik. Dan jika dilihat berdasarkan strukturnya, masih ada beberapa hal yang kurang efektif, seperti tidak adanya pembagian tugas. Itu akan menunjukkan bahwa kurangnya peran dan juga tanggung jawab formal dalam sebuah struktur organisasi. Di sini saya akan membawakan beberapa solusi untuk menurunkan turnover pada sumber daya manusia. Yang pertama yaitu menentukan tugas, tanggung jawab, dan juga standar kinerja yang jelas untuk setiap posisi. Yang kedua yaitu menyediakan pelatihan untuk karyawan baru di awal dan juga pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan mereka atau karyawan lama yang sudah bekerja. Dan yang ketiga yaitu mengadakan pertemuan atau rapat rutin untuk memastikan bahwa tidak ada miskomunikasi atau komunikasinya berjalan dengan efektif. Soal yang ketiga yaitu dalam sebuah pusat kebugaran, instruktur sering kehilangan motivasi, bekerja sekedarnya, dan kurang memberikan pelayanan personal kepada member. Pemilik gym berpendapat bahwa pemberian bonus uang saja sudah cukup untuk memotivasi mereka, namun kinerjanya tetap saja rendah. Gunakan teori motivasi Maslow untuk menganalisis mengapa bonus finansial saja tidak cukup untuk meningkatkan motivasi instruktur dan jelaskan pendekatan motivasi apa yang lebih tepat. Menurut teori hierarki kebutuhan Maslow, uang hanya memenuhi beberapa kebutuhan saja, seperti fisiologis dan juga keamanan. Bonus finansial mungkin dapat memenuhi kebutuhan dasar instruktur, namun masih ada beberapa kebutuhan yang tidak terpenuhi,
seperti kebutuhan sosial berupa rasa memiliki atau hubungan. Di sini, instruktur mungkin merasa kurang terhubung dengan tim atau manajemennya. Yang kedua yaitu kebutuhan penghargaan berupa harga diri, pengakuan, dan juga status. Mereka merasa pekerjaan mereka itu tidak dihargai secara intrinsik, tetapi hanya dihargai dengan uang saja. Kemudian ada kebutuhan aktualisasi diri, yang di sini terdapat potensi penuh atau pertumbuhan pribadi. Mereka mungkin merasa tidak memiliki kesempatan untuk tumbuh atau berinovasi dalam peranan mereka. Menurut saya, ada beberapa pendekatan motivasi yang lebih tepat untuk dilakukan, seperti pengakuan non-finansial. Di sini mereka dapat memberikan pengakuan publik atas kinerja baik, seperti penghargaan instruktur bulan ini atau apresiasi verbal secara reguler. Yang kedua yaitu peluang pengembangan profesional, seperti menawarkan pelatihan tambahan, sertifikat baru, atau peluang untuk memimpin kelas khusus. Dan yang ketiga yaitu membangun komunitas. Kita bisa mengadakan acara tim, pertemuan reguler, atau sesi berbagi ide untuk memenuhi kebutuhan sosial dan rasa memiliki bagi setiap anggotanya. Soal yang keempat yaitu, dalam organisasi nirlaba peduli lingkungan, ketua organisasi menggunakan gaya kepemimpinan otoriter sejak awal. Namun, seiring berkembangnya anggota muda yang kreatif, banyak proyek menjadi terhambat karena anggota merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Analisislah gaya kepemimpinan apa yang lebih efektif untuk kondisi organisasi tersebut dan jelaskan bagaimana perubahan gaya kepemimpinan dapat meningkatkan kinerja tim. Menurut saya, gaya kepemimpinan yang lebih efektif untuk dilaksanakan atau untuk dilakukan yaitu gaya kepemimpinan demokratis atau partisipatif. Jadi seperti yang kita tahu bahwa dalam gaya kepemimpinan otoriter hanya pemimpin yang memegang kendali atau pemimpin memegang kekuasaan penuh atas aturan, keputusan, dan juga arahan, sehingga tidak ada keterlibatan antara anggota muda yang memiliki kreativitas yang menyebabkan proyek terhambat karena anggota merasa tidak didengar atau dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Perubahan gaya kepemimpinan demokratis akan meningkatkan kinerja tim dengan beberapa cara, seperti kita bisa melibatkan semua anggota yang memiliki kreativitas sehingga mereka merasa dihargai dan termotivasi ketika ide-ide mereka itu didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Memanfaatkan kreativitas mereka itu untuk mendorong kolaborasi dan juga inovasi, untuk memanfaatkan potensi penuh pada setiap anggota yang penting untuk proyek lingkungan yang inovatif. Selanjutnya itu kesempatan untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap proyek yang sedang mereka jalani. Soal yang kelima yaitu, sebuah restoran baru mengalami banyak keluhan pelanggan terkait waktu penyajian yang lama dan ketidakkonsistenan rasa makanan. Pemilik hanya mengawasi karyawan secara informal dan tidak memiliki standar prosedur yang jelas. Analisislah langkah-langkah fungsi pengendalian seperti penetapan standar, pengukuran kinerja, membandingkan, dan tingkat korelasi yang seharusnya dilakukan. Jadi, beberapa langkah-langkah fungsi pengendalian yang seharusnya dilakukan oleh pemilik restoran itu seperti yang pertama, penetapan standar. Mereka perlu menetapkan standar prosedur operasional atau SOP yang jelas. Misalnya, waktu penyajian makanan utama tidak lebih dari 15 menit setelah pesanan diterima. Dan juga adanya resep standar dengan takaran bahan yang tetap dan tepat untuk memastikan konsistensi rasa. Yang kedua yaitu pengukuran kinerja.
Dengan melakukan pengukuran kinerja secara objektif dan teratur melalui pencatatan waktu penyajian perpesanan dan pemeriksaan kualitas makanan secara acak oleh manajer, serta melakukan survei kepuasan oleh pelanggan. Yang ketiga yaitu membandingkan kinerja dengan standar. Di sini kita bisa membandingkan data yang terkumpul, misalnya waktu penyajian rata-ratanya 25 menit dengan standar yang telah ditetapkan 15 menit. Di sini kita bisa mengidentifikasi penyimpangan antara kinerja aktual dan juga standar yang diinginkan. Yang keempat yaitu tindakan korelasi. Kita perlu mengambil tindakan perbaikan berdasarkan penyimpangan yang ditemukan. Seperti contoh, tindakan meninjau ulang kinerja atau kerja di dapur, tata letak, dan penempatan peralatan. Kemudian memberikan pelatihan ulang pada staf dapur mengenai SOP dan juga resep standar. Lalu menyediakan pengawasan yang lebih formal dan terstruktur, bukan hanya pengawasan yang informal saja.